Oke sahabat Nextport, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu member dari Nextport, Bapak Tono, yang beliau saat ini ngembangin tanaman namanya Sato Imo dan sudah punya produk Sato Imo yang bisa untuk nyeri sendi ya. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan Pak Tono Firmansyah. Ya, selamat datang Pak Tono, apa kabar? Baik, nah, ini terima kasih banyak nih Pak Tono udah datang dan ini nih sahabat Nextport, Sato Imo yang punya beberapa fungsi yang nanti kita coba belajar nih dari Pak Tono yang luar biasa. Anak muda yang mau jadi petani milenial kalau saya bilang ini. Ya, gimana Pak Tono? Coba ceritakan dan bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Nextport, jadi inspirasi dan juga ke depan saya berharap Sato Imo ini bisa lebih luas lagi marketnya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Depi. Ini beliau sangat luar biasa nih, gitu kan, bisa memfasilitasi UKM kita biar bisa tambah berkembang keluar Bu. Kita terima kasih, kita sangat apresiasi sekali Bu. Nah, terkait dengan sekarang kegiatan Tono di Subang itu kita mencoba masuk ke sisi agribisnis Bu, yaitu pertanian. Itu salah satunya kita masuk yang pertama itu Sato Imo Bu. Ini talas Jepang. Yang kedua kita lagi progres pengembangan itu talas Pratama. Itu masuknya ke pangan. Nah, itu yang sekarang kita lagi konsen. Nah, kalau ke arang dan briket kita sudah berjalan. Tinggal sekarang kita develop. Terus sekarang kita dalam proses tahap dikarsurin Bu, karena satu tahap lagi kita 2022 sudah bisa on. Nah, jadi kenapa kita ke agribisnis Bu? Istilahnya itu ke pertanian. Karena 90% sekarang, 95% bisa dibilang Bu, milenial itu nggak ada yang ke agribisnis Bu. Betul. Larinya pasti ke NFT. Pertanian banyak yang ke bank malah, lulusan pertanian. Mas Tono lulusan pertanian bukan? Perhotelan Bu. Oh gitu. Nah ini menarik nih. Tapi luar biasa loh, mau belajar bertani dan boleh diceritain nggak Pak Tono? Ini awalnya gimana sih bisa nanam Sato Imo gitu kan? Yang sempat kemarin juga viral ya. Jadi sebenarnya Bu kalau di pertanian kenapa sampai ke Sato Imo itu emang Tono berawal dari nanam jahe 100 polybag Bu sebenarnya tuh. Berawal dari nanam jahe nanam jahe 100 polybag. Nah, senang bagus Bu kita rawat secara organik. Setelah itu kita pindah tanam ke lahan yang lebih luas dari 100 polybag itu. Nah, dari 100 polybag itu cukup banyak, bagus, terus ada yang minat. Masih sama dengan pabrik yang sama katanya, Mas Tono saya butuh jahe merah tapi organik, harus murni pure 100%. Nah, jadi waktu itu panen kita bagus, baru kita ditawarin untuk yang nanam bibit Sato Imo ini. Jadi di awal ada track record dulu Bu, karena ini kita kan menciptakan value Bu, istilahnya itu kan seperti itu. Jadi yang nanam jahe banyak, tapi yang punya karakter kuat ini organik ini yang istilahnya tuh banyak laku Bu, seperti itu. Jadi akhirnya ketika orang lain jahe waktu itu 15.000, itu Tono bisa dibeli 80.000 per kilo. Karena kita bukan jual jahe, kita jual manfaat jahe. Nah, kalau dengan organik itu jahe kan tanaman obat Mbak. Tapi kalau ditanamnya pakai kimia itu nggak jadi obat. Nah, itu yang istilahnya itu kita menciptakan satu. Begitu dengan Toimo Mbak. Nah, jadi karena dilihat kita udah punya track record di situ, dikasihlah bibit Sato Imo, dempot kira 1 hektar. Nah, dari pabrik itu cuma 2 Mbak, satu Sumedang, satu Subang. Nah, Sumedang ini bibitnya nggak hidup mati. Oh gitu. Ya, karena sebabnya kenapa itu Mas? Yang paling pertama itu dia treatment Mbak. Treatment karena Sato Imo ini istilahnya itu kaya akan nutrisi. Untuk hama dan yang lainnya itu sangat banyak sekali. Nah, di Sumedang mungkin kurang treatment yang nanam di sana. Nah, Tono di Subang juga cukup kesulitan. Cuman nggak sampai di situ kita belajar, Mbak, terus aja berikhtiar. Akhirnya
kita bisa Mbak lah. Nah, kesini kita kan penasaran Mbak nih, kok kenapa Satoimo ini begitu sulit dikembangkan, terus begitu sensitif. Ternyata setelah kita pelajari lebih jauh tentang Satoimo ini, ternyata sangat luar biasa. Jadi kandungannya itu, kandungan kolagen itu di nabati ini paling tinggi, pertama itu. Oh gitu. Nah, yang kedua ada hidrolik asid namanya Mbak. Nah, jadi kandungan itu yang nggak ada di merek lain atau nabati lain, istilahnya itu yang sangat dibutuhkan sama tubuh kita Mbak. Misalkan dia untuk rambut, terus dia untuk kuku juga, terus untuk sendi tulang rawan, terus untuk susunan saraf. Jadi istilahnya tuh cantik itu bukan dari dalam, bukan dari luar, tapi istilahnya itu dari dalam. Jadi kita lebih kepada istilahnya tuh mengedukasi atau ngasih informasi dalam artian produk kita mulai dari penanaman, proses produksi, terus untuk riset sendiri, Tono belajar dari Ibu Ida Sumadi, beliau asli orang Bandung. Jadi risetnya beliau selama 25 tahun. Nah, sebenarnya kita tinggal menikmati aja Mbak nih. Seperti itu. Terus kalau sekarang kan bahan baku konsumsi ataupun pil yang berbahan kolagen itu kebanyakan kan dari luar. Dan kebanyakan itu hewani. Nah, iya betul. Hewani itu dia ada efek samping gatal Mbak. Oke, ya. Nah, kelebihan dari kolagen nabati ini dia nggak ada efek samping. Nah, terus ini buat para pemirsa Nextport Media dan member-member Nextport ya. Ini luar biasa nih produk ini dan saya pun juga udah mencoba nih. Selain itu Pak, selain dari kolagen, ada kandungan apa lagi nih di Toimo? Nah, yang tadi Mbak, hidrolik asid itu salah satunya itu kalau untuk fungsi kolagen di tubuh kita ya teman-teman di sini sudah tuh Mbak ya, di lain untuk kulit dan yang lain-lain itu keren sekali. Jadi hidrolik asid ini fungsinya itu lebih dominan dia tuh untuk susunan tulang belakang Mbak. Iya, iya. Nah itu organ vital itu yang nanti efeknya itu dia itu ada yang ke gigi, ada yang ke kuku, ada ke rambut, ada rambut rontok Mbak tuh. Bisa kan? Nah kalau pakai ini sih insya Allah bagus. Oh gitu. Terus ya. sisanya tuh masuknya sendi, ke suplemen ya? Betul. Terus kayak sendi seperti itu keren. Saya ini coba 1 minggu, 1 hari 4 bisa dicoba, bisa balap pakai produk ini. Oh gitu ya. Nah, menarik lagi nih bicara masalah untuk pembibitan yang tadi ya. Betul. At least sekarang kan kalau permintaan banyak, suplai harus banyak juga, suplai bahan baku. Betul. Nah ini kendalanya dari Mas Tono apa nih? Mungkin bisa sharing dan cerita sama sahabat Nextport. Oh boleh. Paling Mbak, saya dengan Bu Ida beliau, karena yang pegang lisensi Satoimo ini beliau Bu Ida, gitu. Jadi kita ini sekarang per bulan hanya bisa produksi sekitar 6.000 box. Lebih dari 6.000 bahan baku kita terbatas Mbak. Terbatas ya. Nah jadi saya dengan Bu Ida juga, terus dengan Pak Helmi, kita sudah mapping Mbak. Jadi khusus untuk pembibitan, kita ini sudah mulai scale up. Pertama kita target itu saya dengan PMI sekitar 10 hektar. Iya. Nah, itu sudah kita lagi kembangkan, Mbak. Kita untuk anakan kita terus prosesnya itu dikembangkan terus. Nah, karena nggak mudah ya untuk nanam ini ya. Iya, nggak mudah. Sangat sensitif. Kendalanya apa? Sangat sensitif dan harus di ketinggian tertentu ya, Mas ya? Betul. Jadi yang pertama itu faktor MDPL, yang kedua unsur hara di tanah tersebut kita harus benar-benar cek. Terus sumber air harus istilahnya itu cukup dalam artian ketika musim kemarau kita itu harus ada kandungan atau misalkan stok yang cukup Mbak tuh untuk nyiram seperti itu. Terus istilahnya tuh kalau untuk Toimo ini bisa dibilang lahan atau posisi ketika matahari terbit itu minimal lahan Toimo ini langsung kena sinar matahari. Jadi jangan sampai
apa di belakang gunung. Jadi kalau ada matahari terbit kena gunung dulu, baru di sini nanam itu nggak bisa. Oh gitu. Jadi banyak spesifikasinya. Jadi nggak gampang Nggak ya, gampang. kayak ngerawat baby. Seperti ngerawat baby sih. Oh, iya iya iya. Nah, selain itu, selain ketinggian, terus air, apalagi Pak yang harus diperhatikan supaya tanamannya ini bisa sampai panen gitu. Treatment, Mbak. Treatment. Ini organik ya? Ini organik. Ini Nggak ada organik. pestisida Nggak dan ada. sebagainya macam. Kita nggak ada pestisida karena kalau kita bicara suplemen makanan, bicara masalah herbal, kalau ditanamnya masih pakai kimia itu bohong menurut saya, Mbak. Karena kan efek kimia itu jangka panjang. Iya betul dan toksik pastinya. Kita lebih kepada sekarang ini istilahnya itu herbal ini kita personal garansi mulai dari nol, Mbak. Makanya kenapa saya yakin sama produk ini? Saya tahu beliau Bu Ida, dia konsen sekali. Mulai dari lahan itu sebelum diolah harus seperti apa, ketika treatment ada hamanya seperti apa, terus ketika produk ini akan dikemas itu beliau risetnya seperti saya tahu. Terus artikelnya saya sudah pelajari dari beliau, itu bagus. Jadi A sampai Z-nya itu harus itu gitu, Mbak. Diperhatikan harus ya. diperhatikan, betul seperti itu. Iya ya. Nah ini buat sahabat Nesport juga, yang khususnya buat cewek-cewek ya gitu, karena Pak Tono juga udah mencoba menggunakan Toimo ini selama berapa bulan Pak Tono? Ini sekitar sebulan udah kenceng. Sekitar sebulan udah kenceng nih wajah gitu. Nah yang buat cewek-cewek pasti seneng banget nih Bu. Buat perempuan kan sekarang kalau udah berhubungan dengan kolagen dengan wajah itu laris manis pasti. Nah ini nih jangan lupa nih. Saya juga sekarang setiap hari konsumsi nih Pak Tono. Terus biar gini, tambah Mbak. cantik Pak Tono. Kalau Mbak Devi udah cantik. Bisa aja. Jadi gini, Mbak, istilahnya sekarang kan banyak dari anak-anak gadis, Mbak ya, terus pada perempuan, ibu juga. Jadi cantik dari luar tuh kebanyakan itu kan hanya dari luar. Nah, sebetulnya kalau dia mau jangka panjang, itu kan yang harus diperhatikan itu asupan kolagen bukan dari pakai di luar di sini, Mbak. Iya betul, dalam ya. Tapi dari dalam. Nah itu yang harus kita komunikasikan atau kita informasikan tuh itu, Mbak. Terus kandungan di Satoimo ini kolagennya di nabati nggak ada yang setinggi ini. I see. Di hewani nggak ada setinggi Satoimo. Ada hasil risetnya jelas, ada Mbak. semuanya ya. Ada jelas. Karena kalau nggak ada hasil risetnya juga nggak mungkin dapat mungkin. izin BP POM, dan jangan lupa ini udah dapat izin BP POM ya. Sudah ada semuanya. Semua sudah ada, Iya, sudah siap. bagus. Nah, Pak Tono selain itu, oh iya tadi Pak Tono juga cerita, ini juga bisa buat masker loh. Jadi di kapsul dikeluarin, dibuat masker. Itu mungkin nggak hanya di dalam aja, tapi juga luar dalam. Nanti bisa cantik Pak Tono. Betul, Mbak. Iya, Ini oke. Kita kenapa pede, Pak? Kenapa kita pede dengan ini? Karena strong point-nya ini kuat. Iya. Pertama itu, yang kedua dari mulai penanaman, dari mulai bahan itu tumbuh kita tahu treatmentnya seperti apa gitu. Itu yang membuat kita istilahnya tuh pede nih, barang kita bagus. Iya. Tinggal bagaimana kita menaikkan kapasitas produksi. Betul, ya. nah itu PR Apalagi kita. kalau kita berbicara masalah ekspor, itu kapasitas produksinya harus memenuhi, karena Betul. sustainability itu juga harus dijaga. Betul, ya. Mbak, seperti Nah, itu. teman-teman yang mau jadi distributor Toimo bisa kontak Nasional Export, karena Toimo adalah salah satu partner kita di member Nasional Export juga. Kontak kita ya. Ya, Ya, Iya. Pak Tono, harapannya ke depan Toimo ini bisa seperti apa harapannya ke depan Bapak dengan produk ini? Dengan produk ini saya dengan Bu Ida udah komunikasi. Jadi Bu Ida ingin ada sumbangsih atau namanya itu minimal dicatat atau diingat bahwa istilahnya itu orang Indonesia udah bisa mengeluarkan satu produk yang istilahnya itu bisa diserap sama masyarakat. Nah, ini kan ada di Jepang, Mbak. Orang Jepang sendiri untuk tablet Satoimo-nya itu, sepengetahuan saya, maaf disclaimer kalau ini saya salah, itu di Jepang saya belum nemu, Mbak. Oh gitu. Ya, padahal ini resepnya orang Jepang tuh. Orang Jepang, karena orang Jepang emang ini sih banyak makan ini umbi-umbian. Nah, betul. seperti itu. Jadi Bu Ida pernah cerita ke kita bahwa
beliau melihat resep orang Jepang ketika sudah usia 45 ke atas, mereka kenapa mengkonsumsi Sato Imo? Ya, ternyata setelah di riset kandungan kolagennya itu paling tinggi. Cuman ketika ini akan kita ke publik itu kan ada prosedur. Makanya Bu Ida ini risetnya kalau nggak salah 20 tahun, Mbak. 20 tahun beliau riset, uji klinisnya keluar, baru beliau tuh berani. Jadi istilahnya tuh sampai ke tahap ini nggak mudah Bu Ida tuh. Cuman udah istilahnya tuh sudah jadi, sekarang kita bisa nikmatin. Istilahnya seperti itu. Terus untuk kita nih generasi sekarang, Mbak. Nah ini Pak Tono, untuk kita persiapin tidak hanya untuk pasar Indonesia ya, pasar Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak banget. Tapi kan kalau bisa kita ekspor lebih baik lagi gitu kan. Yang pertama harus kita siapkan untuk suplai bahan baku. Ini yang harus Pak Tono fokusin. Kemudian yang kedua kita harus bikin, kalau ini kan masih ada bahasa Indonesia ya, kita harus bikin dalam bentuk English, katalog English juga. Nanti melalui National Export kita juga akan promosikan produk ini dan kita daftarkan ke Eropa. Kita mulai proses ya minggu depan ya. Boleh, Bu. Dan untuk sahabat Nexport, kebetulan saat ini National Export sudah dipercaya oleh Pak Tono untuk memasarkan produk ini sebagai sole agent ke Eurasia, Asia dan Europe, dan berharap kita bisa mendapatkan buyer-buyer yang banyak, Pak. Tapi yang penting adalah sustainability dari suplai bahan baku, Pak. Gitu, jangan sampai permintaan banyak, bahan bakunya nggak bisa. Nah ini mungkin nanti kita sama-sama lah, Pak. Kita evaluasi dan terus kembangin lahan-lahan, pembukaan lahan untuk ini ya, untuk Sato Imo. Iya, gitu. Nah bagi teman-teman yang mau jadi distributor, kontak kami dan jangan lupa ya, Pak, dan pakai terus nih tiap hari tanpa efek samping ya. Tanpa efek samping, Herba nggak ada efek samping. Udah pakai berapa lama nggak? Udah lebih dari 1 bulan ya pakai? Udah, enak, Mbak. Ya. Dan Pak Tono malah tambah muda nih sekarang nih. Lebih kencang wajahnya, ya. Nah harapannya Pak Tono mudah-mudahan ini produknya bisa diterima di masyarakat Indonesia dan juga di mancanegara ya. Kita sama-sama perjuangin. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang diharapin oleh Ibu Ida. Bu Ida bisa memperkenalkan produk Sato Imo ini ke pasar Indonesia. Dan juga harapannya kita bisa ekspor, Pak. Karena opportunity herbal kita untuk ekspor cukup besar. Jadi semangat Pak Tono. Terus kembangin bibitnya. Kembangin terus sampai banyak. Iya. Dan ini utamanya memang kegunaannya untuk meredakan nyeri sendi bagi para manula ya. Dan ada beberapa manfaat-manfaat lain berdasarkan jurnal internasional yang mungkin ini bisa kita coba untuk generasi muda dan juga untuk wanita-wanita nih yang mau awet muda. Oke. Terus Bu Depi nanti jangan lupa juga di channel Nexport, Bu Depi akan ulas jurnal secara lengkap. Kita akan ulas jurnal secara lengkap di berikutnya. Istilahnya tuh Sato Imo ini seperti apa sih, Mbak? Iya, betul. Produk knowledge secara lengkap akan kita berikan. Betul, istilahnya tuh secara lengkap. Ya seperti itu, Pak. Jadi istilahnya tuh kalau sampai terkomunikasikan, jadi jangan sampai barang kita bagus, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan. Kita nggak bisa menyampaikan sama aja, Mbak. Jadi jangan yang pertama itu. Jadi banyak kelebihan dari Sato Imo ini yang nggak ada di produk nabati lain. Terus kalau hewani udah nggak apple to apple sebenarnya sama-sama nabati kan gitu. Karena kalau kolagen hewani itu masih ada efek samping. Kalau sampai kelebihan atau over, itu aja. Ini jadi benar-benar istilahnya itu sehat tuh betul, Mbak. Iya, istilahnya betul. Tuh itu. Jadi personal garantinya kita ada. Gitu. Jadi kita tahu betul lah seperti apa dari nolnya gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Tono udah datang. Nanti kita ada podcast lanjutan untuk ngebahas secara detail jurnal internasional tentang Sato Imo, sehingga para pemirsa juga sahabat Nexport lebih dalam lagi tahu tentang apa sih Sato Imo itu. Dan siapa tahu nanti juga mau belajar dengan Pak Tono untuk ngembangin pertaniannya ya. Dan
sehingga produk ini bisa kapasitas besar dan kita bisa cita-cita kita untuk ekspor bisa terrealisasi Pak Tono gitu kan. Dan terima kasih Pak Tono. Sebelumnya saya berharap yang mau jadi distributor. Oh ya, satu lagi. Kita mau giveaway nih. Boleh. Giveaway ke teman-teman. Silahkan komen di YouTube kita dan follow sosial media Satu Imo dan juga follow sosial medianya National Export. Nanti siapa yang beruntung akan mendapatkan produk Satu Imo dan bisa mencobanya dan buktikan sendiri khasiatnya. Ya, oke ya. Kita ada 5 pemenang Pak Tono. Boleh, siap. Nanti yang beruntung akan kita kirim produk Satu Imo free, oke? Oke, thank you very much Pak Tono atas kehadirannya di studio kami dan nantikan podcast kita berikutnya di Nexport Media. See you.